kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi mengenai Indonesia menuju generasi emas. Saya Imelda Marisa Simarmata. Saya Dewiolana Bersendiri. Saya Setia. Saya Adel. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu mengapa kita perlu menuju Indonesia emas. Indonesia emas merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera dalam berbagai aspek. Salah satunya seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Ada beberapa alasan mengapa hal ini penting. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyat. Indonesia emas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, masyarakat secara umum termasuk dalam ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan memajukan negara, diharapkan tingkat kemakmuran masyarakat juga meningkat. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Mencapai status Indonesia emas dapat berarti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ketiga adalah pengakuan global. Indonesia yang maju dan berkembang dapat lebih diakui di dunia internasional baik dari segi politik, ekonomi, budaya, maupun olahraga. Yang keempat adalah kemandirian. Membuat Indonesia menjadi negara emas juga mencangkup aspek kemandirian dalam berbagai sektor, seperti energi, pangan, dan teknologi. Dan yang kelima adalah keberlanjutan. Indonesia emas juga berarti berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga lingkungan dan sumber daya untuk generasi mendatang. Dengan demikian, menuju Indonesia emas adalah tentang menciptakan masa depan yang lebih baik lagi seluruh penduduk Indonesia dan memastikan negara ini berkembang secara berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan. Apa dampak positifnya masyarakat Indonesia menuju generasi emas? Masyarakat Indonesia yang bergerak menuju Indonesia emas atau Indonesia Emas 2045 yaitu pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju pada 100 tahun kemerdekaannya, memiliki berbagai dampak positif, yaitu beberapa di antaranya. 1. Peningkatan kualitas hidup. Masyarakat akan menikmati kualitas hidup yang lebih baik berkat akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. 2. Pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada inovasi dan pembangunan ekonomi, Indonesia berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Program-program yang mendukung kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan akan lebih efektif mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat itu penguatan identitas nasional. Masyarakat akan lebih bersatu dan memiliki rasa identitas serta kebanggaan nasional yang kuat, memperkuat ikatan sosial dan solidaritas. Yang kelima, peningkatan keterampilan dan kompetisi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan keterampilan dan kompetisi tenaga kerja, menjadikannya lebih siap untuk menghadapi tantangan global. Yang keenam, inovasi dan teknologi. Kemajuan dalam teknologi dan inovasi akan mendorong kemajuan industri dan membantu Indonesia menjadi pemain kunci dalam ekonomi global. Dengan memanfaatkan berbagai kesempatan ini, Indonesia bisa meraih status sebagai negara maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa kita harus belajar TIK dari sekarang untuk menuju Indonesia emas? Mempelajari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dari sekarang sangatlah penting untuk menuju Indonesia emas karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, peningkatan daya saing. Pemahaman dan keterampilan dalam TIK akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di kancah global dan membantu negara bersaing dalam ekonomi digital. Yang kedua, inovasi dan efisiensi. Teknologi informasi komunikasi mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan bisnis. Dengan adopsi teknologi yang tepat, proses dan layanan dapat menjadi lebih cepat dan lebih murah dan lebih efektif. Yang ketiga, transformasi digital. Untuk mencapai visi Indonesia emas, transformasi digital di berbagai sektor perlu dilakukan. Teknologi informasi komunikasi adalah fondasi dari transformasi ini, memungkinkan otomatisasi, data-driven decision making, dan layanan berbasis teknologi. 4. Kesetaraan akses informasi. TIK dapat menjembatani kesenjangan informasi antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi. Yang kelima, peningkatan kualitas hidup. Penggunaan TIK dalam layanan publik seperti e-governance, e-health, dan smart city
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan yang lebih responsif dan transparan. Yang keenam, persiapan untuk revolusi industri 4.0. Memahami dan menguasai TIK adalah langkah penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 yang melibatkan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AL, dan Big Data. Soal selanjutnya adalah upaya menuju Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas 2045 yaitu visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Beberapa upaya dan bekal yang perlu dilakukan meliputi: yang pertama, pendidikan berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan ini tingkat dasar hingga pengaruh tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan. Yang kelima adalah kesehatan dan kesejahteraan. Meningkatkan sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Kedua yaitu inovasi dan teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan serta adopsi canggih, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Reformasi ekonomi yaitu melakukan reformasi dalam kebijakan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing bisnis